Oke, teman-teman, udah jam 1 juga nih. Kita langsung aja mulai dan melanjutkan nih tadi eh, bedah karyanya. Gimana nih teman-teman? Udah baik lagi belum di room Zoom-nya semuanya? Buat teman-teman yang belum join lagi, masih bisa dikabarin dulu ya sambil acaranya berlangsung. Setelah itu langsung lanjut aja untuk Pak Adnan. Disilakan untuk melanjutkan bedah karyanya. Untuk teman-teman admin bisa di-share screen lagi. Oke, silakan Pak Anan. Ya, ini tadi ini ya, kan sudah kayaknya hampir selesai yang karya ini. Saya berikan ulasan akhir aja ya untuk yang ini, nanti bisa dilanjut. Jadi dari karya Mas Fahrizal ini yang berjudul Cayo Sasageyo gitu ya, itu saya lihat dari keseluruhan karya ini Mas Fahrizal ingin menampilkan bahwa si Cayo ini dia adalah sebuah karakter gitu ya yang memiliki daya juang tinggi, kemudian setia kawan ya, seperti karakter-karakter lebah pada umumnya ya, kompak, kemudian inovatif dan lain-lain seperti itu. Itu ya. Kemudian boleh di next untuk karya yang keempat ya, berarti ya 4. Ya, oke. Nah ini karya yang cukup menarik gitu ya, dari Ivan Fadila Jumar Saputra. Ya, sebelumnya teman-teman bisa lihat itu ya di karya yang berjudul Keindahan Alam Kali Gua itu ya. Ini kalau teman-teman lihat dari karya yang sebelumnya tadi ya, karya 1, 2, dan 3 yang sudah saya bedah, ini karya ini cukup colorful gitu ya. Jadi warnanya itu cukup banyak ditampilkan di sini ya, penuh dengan warna, karena memang mungkin secara visual si kreator ya, si ilustrator ini ingin menampilkan suasana yang menyegarkan gitu ya, yang mungkin sesuai dengan suasana di Kali Gua mungkin ya. Saya sendiri juga belum pernah ke Kali Gua seperti apa, namun dari ilustrasi Mas Ivan ini sedikit ada gambaran gitu ya, bahwa Kali Gua ini mungkin di daerah dataran tinggi seperti itu ya, yang mungkin banyak kebun teh gitu ya. Nah, saya akan coba bahas dulu secara deskriptif ya, bahwa karya ini secara visual ya, secara komposisi visual menurut saya sudah bagus gitu ya. Pembagian-pembagian background, foreground, objek utama, kemudian pemilihan warna ini sesuai dengan tema karya yang Mas Ivan konsepkan gitu ya. Jadi kalau melihat ini ya kayak kita serasa kembali ke pedesaan seperti itu. Nah, dari segi visual ini dari warna yang ditampilkan banyak warna-warna kontras juga ya yang hadir gitu ya. Di sini ada tulisan I love Kali Gua ini berwarna merah, kemudian background-nya itu berwarna hijau, mungkin karena perkebunan gitu ya. Nah, ini sangat menguatkan gitu ya karakter dari karya ini, menonjolkan lokasi Kali Gua ini ya. Jadi mungkin jadi semakin terekspos gitu ya Kali Guanya gitu. Karena perbedaan warna antara warna merah dan hijau ini kan sangat kontras gitu ya, sehingga semakin kuat karakter dari nama Kali Gua tersebut. Kemudian ditambahkan dengan objek utama juga itu ya, sosok laki-laki dan perempuan itu ya, yang digambarkan pendekatannya kalau saya lihat ya realis, tapi lebih ke arah ke karya-karya manga gitu ya, karya-karya anime gitu ya, kayak teman-teman lihat film anime Ghibli gitu, itu hampir-hampir inilah mendekati ke situ gitu ya.
Nah, ini juga komposisinya dua objek tersebut juga cukup baik gitu ya penempatannya, dia tidak menghalangi teks I Love Caligula yang menjadi eh, tagline-nya, yang menjadi kekuatan visualnya di sini yang ditonjolkan. Ini tidak menghalangi, bahkan kehadiran dari dua sosok figur ini semakin menguatkan penonton ya, atau audiens atau apresiator itu bahwa oh, suasananya sangat indah gitu ya, atau mungkin segar, sejuk gitu kan. Ini gestur-gestur yang ditampilkan itu kan gestur yang menyenangkan gitu ya. Yang perempuan tangannya ke atas gitu kan kayak lepas dari kepenatan kota gitu ya, dia di pegunungan itu dengan cuaca yang cerah gitu ya. Nah, cuaca cerah di sini ditampilkan dengan background langit yang cerah gitu ya warnanya ya, warna biru, kemudian awannya ini juga digambarkan ini teman-teman, menurut saya cukup cerdas gitu ya, menggambaran awan ini kan kalau teman-teman amati ini kan dia mengikuti kontur dari kebun tehnya itu kan, melengkung seperti itu, tidak digambarkan lurus. Nah ini penggambaran seperti ini akan menambah kesan dramatis gitu ya, kesan yang dramatis gitu ya ketika melihat karya ini kayak yang apa ya, tidak flat seperti itu. Nah ini cukup menarik ya, Mas Ivan ini menggambarkan background untuk langitnya seperti itu. Nah kemudian ditambahkan dengan datangnya sinar ini ya, sinar matahari yang menerpa dari sudut ya kanan, sudut kiri atas ini kan menambah suasana cerah gitu ya, kemudian dipantulkan cahayanya ke kebun gitu ya, ke kebun teh itu. Nah ini secara deskripsi visual ini penempatan-penempatannya sudah sangat bagus, kemudian ditambahkan dengan foreground ya, daun-daun yang detail di depan, teman-teman bisa lihat itu, mungkin di belakang sedikit dibuat blur gitu kan karena jaraknya jauh. Nah ini dikuatkan gitu ya dengan hadirnya daun-daun, kalau saya lihat ini seperti daun pohon teh gitu ya. Mungkin teman-teman yang biasa ke pegunungan sering lihat seperti ini. Nah ini mungkin kalau tidak dihadirkan daun-daun di depan seperti ini, mungkin kita juga masih meraba-raba di belakang itu kebun apa ya, atau mungkin lapangan atau apa gitu kan, kita masih meraba. Namun dengan hadirnya foreground yang digambarkan detail, audien semakin bisa menginterpretasi bahwa ini adalah suasana lokasi di kebun teh seperti itu, yang berada di dataran tinggi yang udaranya sejuk dan segar. Nah itu. Kemudian secara formal ya analisis pembagian bidang gambar dari background langit, kemudian latar kebun, posisi teks I Love Caligula, kemudian penempatan objek dan foreground ini saya rasa sangat baik gitu ya. Sangat baik Mas Ivan ini mengkomposisikan bidang-bidangnya gitu ya. Jadi tidak tidak begitu random gitu ya, tapi memang sengaja disusun seperti itu. Nah ini teman-teman yang lain juga bisa belajar juga di sini ketika membuat ilustrasi, ataupun ini juga bisa diterapkan di fotografi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau berkarya fotografi landscape seperti ini, pola-pola penempatan objek, pola-pola komposisi seperti ini juga bisa diterapkan di karya fotografi teman-teman. Nah itu ya, kemudian saya simpulkan ya secara menyeluruh bahwa karya ini memang sengaja dibuat colorful ya, agar mungkin orang ketika melihat ilustrasi ini akan terpancing untuk hadir atau untuk datang ke Caligula seperti itu. Mungkin saya juga penasaran ini Caligula ini di mana. Nanti mungkin setelah melihat ini ya besok langsung saya gas ke sana. Apakah betul ya Caligula itu seindah ilustrasi yang
digambarkan Mas Ivan gitu ya. Begitu. Selanjutnya karya berikutnya, next. Nah, ini karya terakhir ya. Karya terakhir ini menarik nih. Saya lihat ini mirip karya-karya komikal gitu ya, komikal, kemudian ya cocok juga untuk poster nih. Ya oke, karya dari Muhammad Tegar Pangestu. Muhammad Tegar Pangestu yang berjudul Jajan dengan teknik karya digital illustration. Oke ya. Ini merupakan karya terakhir yang akan saya bedah teman-teman. Baik, jadi secara deskriptif gitu ya, secara deskriptif saya melihat karya ini cukup baik secara visual ya, baik pemilihan warna ya. Teman-teman bisa lihat ini warna yang dipilih Mas Muhammad Tegar ini cukup bagus gitu ya. Bahkan saya bilang sangat baik gitu ya. Pemilihan warna magenta kemudian bertemu dengan warna orange ya, kekuningan. Terus di objek utamanya itu digambarkan sosok figur yang sedang berteriak gitu ya, berteriak matanya menyala, kemudian ada petir yang menyambar tubuhnya ya, atau mungkin ini ya mirip seperti ini ya mungkin Gundala gitu ya sosoknya gitu ya, lapar gitu ya karena saking laparnya petir menyambar. Nah ini secara deskriptif gitu ya, penggambaran objek ini saya rasa sangat baik gitu ya teman-teman. Bisa lihat bagaimana penempatan objek yang digambarkan Mas Muhammad Tegar ini menjadi satu point of interest gitu ya. Point of interest karya. Yang kemudian nah ini pemberian aksentuasi warna hijau ini ya. Ini cukup cerdas itu ya Mas Tegar ya, Muhammad Tegar untuk menghadirkan warna aksen-aksen hijau ini ya. Ini menambah daya tarik audien gitu ya. Ketika melihat ini ada satu ketegasan ya, penyematan gitu ya atau penajaman karakter gitu. Mungkin kalau tidak diberikan aksen warna hijau mungkin karakternya akan tenggelam mungkin ya oleh teks dan mungkin background seperti itu. Nah ini saya rasa sangat baik gitu ya pemilihan warnanya, warna ungu bertemu dengan warna hijau gitu. Ini juga menarik sekali. Kemudian penguatan karakter ditambah dengan shape ya. Saya lihat ini sebagai bentuk shape atau raut di belakang objek itu seperti ya cahaya yang keluar gitu ya. Raut yang keluar dari background gitu ya. Nah, ini mungkin maksudnya adalah cahaya gitu ya atau apa ya? Kayak mungkin letusan, bisa letusan atau mungkin cahaya datang gitu ya, atau lampu dan lain-lain, teman-teman bisa menginterpretasikan sendiri. Nah, kemudian penempatan petir-petir ini yang dihadirkan Mas Tegar ini juga bagus gitu ya, terfokus pada objeknya, jadi semakin fokus ketika orang melihat itu dengan hadirnya petir-petir ini akan tujuan si apresiator itu akan langsung menuju ke objeknya. Nah, ini cara cerdas ya untuk membuat satu dominasi atau satu penyematan objek gitu ya yang dihadirkan. Nah, ini cukup bagus dan komposisinya juga oke, enak itu ya. Cenderung simetris ya, kiri dan kanan ini bertemu gitu ya. Petirnya gitu. Nah, ini cukup bagus. Nah, yang menarik dari karya ini pemunculan teks gitu ya. Teks jajan. Ini mungkin kalau kita tidak membaca teks ini ya, tidak membaca teks ini mungkin interpretasi kita juga berbeda-beda gitu ya. Ini orang ngamuk gitu ya atau orang habis kesambar petir atau apa gitu kan. Nah, tapi dengan munculnya teks jajan ini kita tergiring ya, opini kita akan tergiring.
opini kita akan tergiring ke sosok ya, karakter yang dia tuh mungkin saking laparnya gitu ya, wah suwe rak mangan, 1 abad nggak makan gitu ya, terus terbelenggu ya, habis itu belenggunya lepas gitu ya, ya karena saking laparnya langsung teriak jajan gitu ya, kencot gitu bisa jadi gitu ya atau apa gitu. Nah ini secara apa ya, penampilan teks ini cukup cukup baik gitu ya. Namun ada sedikit yang saya bisa beri masukan ya ke Mas Tegar, mungkin pemilihan font ya. Pemilihan font teksnya itu kayaknya kurang menyatu dengan karakter yang digambarkan ya, baik eh, karakter gambarnya, objek utamanya dan apa ya, warna-warnanya gitu ya. Tapi yang paling tidak match menurut saya adalah kesesuaian karakter gambar, background gitu ya dengan teksnya. Ini kan teksnya cenderung psikodelik ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan, kalau karya-karyanya apa, karya ini itu bentuk-bentuk yang dihadirkan itu kan cenderung tajam seperti itu kan. Nah, apa ya, saran saya ya atau mungkin masukan dari saya, mungkin Mas Tegar ini bisa memilih font-font ya, teks ya, font teks itu yang mungkin karakter fontnya itu tidak jauh berbeda dari karakter gambar yang dihadirkan seperti itu. Mungkin cari yang masih agak mirip-mirip seperti itu ya. Atau mungkin saya tidak tahu Mas Tegar sendiri punya alasan mungkin yang menghadirkan teks seperti ini gitu ya. Terus juga mungkin untuk ukuran teksnya juga bisa agak diperkecil gitu ya, ukuran teksnya. Nah, secara keseluruhan penempatan bidang objek, kemudian komposisi warnanya cukup bagus. Nah, di sini saya akan lanjutkan untuk menganalisis formal dari apa, karya ini ya. Jadi ini objek yang dihadirkan itu berwarna ungu ya, dominan ungu, yang kemudian matanya menyala berwarna hijau ya. Kemudian badannya itu terpantul warna hijau dari matanya kalau saya lihat, karena tidak ada warna hijau lain ya selain dari matanya gitu ya. Ini maksudnya adalah matanya menyala kemudian memantul ke badan ya, sehingga karakter objek ini semakin kuat. Kemudian pecahan-pecahan batu ini juga semakin menambah daya tarik gitu ya dari karakter ini. Nah, terus batu-batu yang melayang ini juga mungkin untuk menguatkan ya karakter ini, dia sedang kondisinya marah atau gimana gitu ya. Karena dia sedang, kalau saya lihat, berteriak ya, matanya menyala, tangannya kayak menengadah ke atas itu ya, kayak yang geram gitu ya. Ini mungkin ya sedang marah, atau mungkin karena saking laparnya gitu ya, dia minta jajan gitu ya, terus ada seperti letusan ya, ledakan. Nah ini efek ledakan itu ada di belakang mungkin itu ya, yang seperti apa, matahari bersinar itu mungkin bisa jadi itu sebagai bentuk ledakan gitu ya. Dia teriak, wah jajan gitu ya, misalkan, terus meledak gitu ya, batu-batuannya bertebangan seperti itu bisa. Ya jadi itu juga matahari atau apa, ini biasanya tergantung teman-teman mengartikan. Kalau saya lihat ini seperti ledakan sih ya, seperti ledakan gitu ya. Kemudian petir yang menambar itu ya, kayak mungkin teman-teman pernah melihat film Thor gitu ya. Film Thor itu kan kalau dia marah gitu kan petirnya menyambar gitu kan. Petirnya nyambar, petirnya datang gitu ya. Atau mungkin The Flash atau apa itu, kalau dia sedang mengaktifkan kekuatannya itu ya, ada efek-efek kelihatan petir itu. Nah ini mungkin juga sama ya, atau mungkin dia juga titisan dari Dewa Petir gitu ya, Gundala Putra Petir atau apa itu ya, mungkin juga gitu ya. Nah ini, jadi cukup menarik gitu ya, saya lihat ya penampakan dari petir-petir yang menyematkan. Ini sebenarnya semakin memberikan kekuatan gitu ya, bahwa karakter ini dia tuh saking saking marahnya atau saking eksplosifnya gitu ya. Nah ini seperti itu. Nah itu ya, jadi secara garis besar saya bisa menginterpretasikan bahwa karya Jajan ini mungkin sebagai bentuk apa ya,
penampilan ya, perwujudan karakter ilustrasi ya yang Mas Tegar Pangestu ini hadirkan itu ya, dengan maksud ya mungkin si karakter ini ya apa ya, lapar gitu ya mungkin ya. Dia lapar gitu ya, puasa 1 tahun misalkan ya. Dia saking laparnya terus minta jajan gitu ya. Nggak punya uang bisa jadi ini ya kalau dilihat mungkin ya. Nggak punya uang karena bajunya compang-camping juga gitu ya, uangnya habis gitu ya. Tapi pengen jajan gitu ya, akhirnya dia teriak gitu ya. Siapa tahu ada temennya ini ya, jajake gitu ya. Itu mungkin gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, jadi yang bisa saya ulik ya dari karya-karya teman-teman mahasiswa DKV yang bagus-bagus ya. Dari keseluruhan karya ini saya melihat sekilas saja sudah wah keren juga ya. Anak-anak DKV ini memang kualitasnya bagus gitu ya. Ini juga bisa teman-teman yang lain ya sebagai motivasi mungkin ya teman-teman yang lain untuk mungkin meningkatkan minatnya atau meningkatkan kompetensinya di bidang ilustrasi ya. Jadi mungkin juga bisa menjadi masukan-masukan untuk teman-teman mahasiswa yang lain ya. Karya-karya ini saya apresiasi sangat baik gitu ya. Begitu, terima kasih atas kesempatannya mengundang saya sebagai tim bedah karya ya, bukan bedah rumah tapi bedah karya. Ya karya itu ibarat rumah ya. Jadi saya ucapkan terima kasih terhadap panitia. Selebihnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adnan atas waktunya karena udah menyempatkan buat hadir di acara webinar Aurora ini ya Pak Adnan. Ya, sama-sama. Sukses ya, sukses terus. Siap, Pokoknya siap Pak. jangan menyerah, selalu berkarya. Siap, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kita ada acara apa nih Kak Almay? Selanjutnya nih acara yang ditunggu-tunggu juga nih. Apa tuh? Yang dari tadi tunggu nih ada webinar dengan pembicara yang keren Kak. Wah, siapa nih pembicaranya? Nah, setelah ini akan ada pembicara dengan Kak Dima Z yang akan membahas tentang monetisasi desain dari hobi, dan pembicara nanti akan ada selanjutnya lagi. Dan langsung aja untuk Kak Dima Z, apa udah di dalam room? Halo Kak Dimas. Halo. Dengar nggak suaraku? Iya, masuk dengar Kak. Dengar Kak, masuk. Ya, Oke. Itu yang tadi boleh dipresentasiin dulu. Oke, bisa. Nah, silahkan Kak Dimas. Kak Dimas silahkan. Jadi selamat siang ya teman-teman yang udah hadir, dan terima kasih buat Aurora yang udah mengundang aku sebagai pembicara di webinar kali ini ya. Dan kita akan bahas sesuai tema, yaitu monetisasi dari passion. Tapi sebelum itu kayaknya aku mau kenalan dulu sama teman-teman yang udah hadir. Jadi biar nanti kalau ada hal yang ditanyakan itu lebih enak dan manggilnya nggak mas-mas gitu loh. Walaupun kebetulan nama aku Dimas, aku dari angkatan 2018 DKV ya. Dan branding aku di IG itu lebih dikenal sebagai Dimas Z. Aku ini ilustrator yang karyanya juga bisa dilihat di IG-ku tersebut. Jadi selamat datang di webinar kali ini. Terus gimana sih caranya kita, khususnya yang di bidang kreatif, bisa monetisasi atau ngasilin cuan dari passion kreatif kita, kayak misal suka gambar atau suka foto, bikin animasi, kayak gitu-gitulah. Tapi sebelum aku masuk nih, aku mau disclaimer dulu. Yang aku omongin di sini itu kita yang sebagai penawar jasa gitu loh. Jadi kita bukan yang seorang seniman. Soalnya kalau seniman itu kan dia yang nyiptain marketnya sendiri. Jadi yang aku omongin ini nggak relevan gitu. Kan seniman kan bebas berekspresif kan ya. Jadi ini agak beda tingkatannya, masih kerenan seniman. Terus kalau kayak gitu kita langsung aja ke yang pertama. Boleh di next. Yang pertama, kita harus mastering skill kita ya. Karena kita kan mau cari cuan nih di sini. Jadi kita itu kalau bisa jangan di permukaan doang.
Tapi kalau bisa kita agak nyelam gitulah. Jadi kita lebih tahu teknisnya, kita lebih tahu cara kerjanya. Kayak contohnya kalau di sini kan karena aku ilustrator ya, aku contohin ini sebagai ilustrator. Kita mau cari cuan di sini, paling enggak kita tahu anatomi, tahu apa pemilihan warna yang bagus, tahu komposisi yang bagus kayak gitu. Kayak soalnya kalau contoh nih, misal ada 2 ilustrator, yang satunya ini masih awam dan satunya ini udah pemilihan warnanya udah bagus, komposisinya juga udah bagus. Kalau kita sebagai klien, kita pasti bakal lebih ke hook sama yang komposisinya udah bagus kan. Jadi kita itu selain lihat dari sudut pandang kita, ada baiknya kita juga lihat dari sudut pandang klien. Jadi dibalik itu soalnya titik buta kita sebagai pekerja kreatif. Soalnya kan ini akhir-akhir ini banyak banget ya orang yang baru belajar terus udah open komis gitu. Ini nantinya kan yang bakal kasihan itu si klien gitu. Enggak, karena kita baru di sini, kita nggak bisa memenuhi keinginan si klien. Kayak misal contohnya si klien ini pengen desain karakter yang posenya dinamis, terus warnanya dingin. Nah, karena si artis yang baru belajar terus open komis ini masih belum bisa ngehasilin kayak gitu, dia asal buat aja dan yang kecewa siapa kan? Si klien pasti. Dia udah bayar sama tapi hasilnya nggak seperti yang diharapin. Tapi kabar baiknya selama kita ngedalamin skill di bidang kreatif ini ya, tes kita itu bagusnya nggak bisa turun. Jadi semakin lama kita di sini, tes kita itu pasti akan naik. Perlahan-lahan itu pasti naik gitu. Kayak contohnya, kita pernah nggak sih lihat karya kita yang dulu, terus kita ngerasa cringe gitu loh. Pas kita ngelihat karya kita itu cringe, itu saat itu juga tes kita itu sedikit demi sedikit itu naik. Jadi ada baiknya buat persiapan untuk ngemonetisasi hobi kita harus lebih ngedalamin tentang hobi kita tersebut. Nanti itu pas kerja, kita bisa efisien, hemat waktu, terus kerjaannya bisa lebih cepat gitu lah. Jadi lebih sacet-sacet gitu. Klien senang, kita juga senang, kan enak kan, win-win solution kan. Terus kalau skillnya udah, mindsetnya ini jangan sampai salah. Boleh di next PPT-nya. Kalau skillnya udah siap nih, nah mindsetnya kita itu jangan sampai salah. Soalnya mindset ini menurutku hal yang paling penting ya. Karena kalau dari awal kita mindsetnya udah salah, itu sampai akhir nanti malah kita bisa kena masalah. Atau enggak malah kita tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu. Soalnya kita kan di sini kan sebagai pekerja kreatif ya, kita itu tujuannya untuk memuaskan orang, memuaskan keinginan visual seseorang dengan karya kita ya. Jadi jangan sampai mindset kita itu cuma ngejar cuan tapi nggak merhatiin atau asal comot-comot gitu kayak orang lain. Karena kalau mindset kita dari awal udah uang, terus kita itu pasti bakal ngelakuin segala cara. Kayak misal tadi comot-comot karya orang. Ini dalam attitude berkarya aja udah jelek menurutku ya. Jadi mau setinggi apapun kita, jangan lupain setiap pekerjaan itu ada attitude-nya. Dan kita sebagai pekerja kreatif itu attitude-nya itu ya itu tadi, jangan ngambil karya orang lain, terus jangan plagiat, jangan ngambil referensi tapi nggak diubah, terus paling diubah cuma warnanya doang. Ini kan kayak kurang gitu. Soalnya semakin tahun, semakin banyak orang freelance itu karena cuan doang. Kayak wah kerjanya gampang nih, aku juga bisa nih. Tanpa tahu ilmu dasar dan attitude-nya. Karena dari awal mereka itu cuma cuan, jadi akhirnya dia ngehalin segala cara gitu. Walaupun ini nggak salah ya, karena kan kita sebagai manusia siapa sih yang nggak mau cuan kan? Cuman kalau mereka ini udah melanggar attitude dalam berkarya, ini udah salah sih. Dan kita kalau emang mau di sini jangan sampai kayak gitu. Attitude dalam berkarya itu penting ya. Kalau tujuannya kita bakal naikin karir di sini. Soalnya misal kita kalau dari awal cuma mikirin cuan, ini selain ngerugiin pemilik karya, ini juga bakal ngehilangin kepercayaan orang lain ke kita. Kayak misal kita mau beli sesuatu ke toko, tapi toko ini pernah nipu. Kita kan, waduh, kayak jadi ragu-ragu gitu loh. Mau beli tapi pernah nipu, tapi bagus kayak gitu. Jadi ada trust issue. Terus contohnya lagi nih, karena kita sering comot-comot karya orang lain ya. Terus ada satu proyek besar nih yang buat komersil. Terus ketahuan kalau karyanya ini bukan
karya dia. Yang karena ini pasti nanti langsung si brand-nya, atau enggak si artis, atau enggak studionya. Dan ini pasti akan ngehilangin kepercayaan orang lain ke kita. Atau lebih buruknya lagi, teman-teman yang sesama pekerja kreatif ini ngecap kita buruk. Orang itu suka comot karya orang lain. Meskipun ada yang bilang, orang kan bisa berubah ya. Tapi ini kan menyangkut pekerjaan. Terus ada rekam jejak media sosial. Jadi kalau selama nama kita masih ada di kasus yang plagiat ini, orang hari kita itu bakal mikir-mikir lagi. Kayak apakah orang ini udah berubah ya? Atau apakah orang ini masih comot-comot? Jadi akan menimbulkan keraguan gitu saat seseorang mau nge-hire kita. Jadi kalau mau di sini mindset-nya harus jangan cuan gitu. Terus boleh di next. Kalau 2 tadi udah siap ya, skill udah siap, mindset udah nggak cuan, kita langsung aja bikin action, bikin project kita sendiri, bikin portofolio. Kadang kan kalau kita bikin karya untuk diri kita sendiri kan itu lebih bagus gitu kan. Kayak kita yang ngatur briefnya sendiri, kita yang warnanya sesuka kita. Terus kalau bisa itu bikin yang menjual. Karena dari awal kan kita tujuannya ingin menawarkan jasa kita kan ke orang lain. Nah, terus yang menjual itu kayak gimana sih? Yang menjual itu yang nggak harus bagus-bagus banget, tapi secara orang lihat portofolio kita ini, dia bakal bilang, wah unik nih, kayak gitu. Karena portofolio itu cerminan diri kita ya kalau di bidang kreatif. Kan ada quotes tuh yang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau ada klien nih yang melihat portofolio kamu, terus mereka tertarik sama sajian yang ada di portofoliomu tersebut. Yang ini enggak cuma satu gambar gitu ya, satu gambar terus, wah ini karyaku, enggak. Tapi disajiin, disusun yang bagus gitu loh. Kayak diikutin prosesnya juga, terus idenya dari mana, terus gimana karya tersebut akhirnya bisa jadi dan diaplikasikan di media. Misal kalau kita ada project bikin kaos nih. Nah, kita sajikan aja dari sketch-nya, terus liningnya, coloring, sampai kaosnya itu dipakai oleh modelnya tersebut. Kita itu bisa minta ke brand-nya. Soalnya aku juga kayak gitu. Kita minta ke brand-nya baik-baik, boleh nggak kalau foto produk ini aku cantumin di portofolio aku. Tapi kita juga lihat juga kan, apakah foto produknya ini bagus. Kalau bagus, langsung minta aja. Kalau emang agak kurang nih, mending ada langkah lainnya itu pakai mockup. Jadi kita bisa nge-mockup aja itu karya kita. Jadi nanti portofolio kalian itu lebih bercerita gitu loh, enggak sekedar karya doang. Pas orang lihat portofolio kita nih, terus di scroll dan tertarik, pasti dia pengennya gini, wah menarik nih, unik nih, aku kontak artisnya gitu. Terus kalau ada yang tanya nih, kenapa sih harus ngikutin step-stepnya? Ini selain kita bisa tadi ya, bisa unjuk skill layout, kita bisa nunjukin keautentikan karya kita. Jadi karya ini benar-benar kita yang bikin gitu loh, nggak comot sana, nggak comot sini. Karena kan kalau misal dibalik nih, kita jadi klien, terus kita cari ilustrator buat produk kita nih, kita kan harus mempertimbangkan beberapa hal. Kayak apakah ilustrator ini itu bikin sendiri ya, atau emang bener ngebuat karya tersebut dari awal, atau kalau kita nyinggung sebelumnya tuh soal mindset kan banyak orang yang comot sana comot sini kan. Nah, kita sebagai klien pasti nggak mau kan kayak gitu. Apalagi kalau misal karya tersebut ketahuan bukan dia yang bikin, kan itu bisa ngerusak produk kita. Apalagi kalau brand kita udah besar, pasti itu ngerusak brand kita kan. Jadi kita nggak mau kayak gitu. Terus jadi selain ngelihat dari sudut pandang kita ya, yang tadi aku ngomongin, ada baiknya kita lihat dari sudut pandang klien. Misal dibalik nih, kalau kita jadi klien itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Terus kalau portofolionya udah bagus, boleh sini. Kalau ketiga tadi udah siap, skill udah siap, mindset udah bagus, portofolio udah siap, udah
sekarang tinggal posting. Untuk posting ini, aku ada beberapa platform yang aku sarani ya. Apalagi di media sosial kalau emang kalian ini nantinya mau sekalian branding. Jadi kita di IG atau media sosial kita post aja kayak karya kita, atau work in progress, atau behind the scene-nya, atau hasilnya gitu ke media sosial kayak IG. Bisa di-post, boleh di story, atau konten IG Reels tuh yang sekarang lagi rame banget. Terus bisa di Facebook, kita bikin fanspage. Atau ini di Twitter. Twitter juga lagi rame karena NFT. Terus bisa di TikTok. TikTok juga bisa. Jadi kita ngepostnya kayak IG Reels itu. Gimana proses kita ngebikin karya tersebut. Terus kalau kita mau uploadnya di web khusus ya, yang portofolio, itu ada Behance, Dribbble, terus ada DeviantArt. Ini selain nanti kita bisa nge-layout bagus gitu ya di situ. Soalnya kan itu web khusus portofolio memang. Terus kita itu tahu orang datang ke sini itu mau lihat portofolio, bukan mau senang-senang doang. Kalau media sosial kan orangnya random kan, ada yang pengen cari hiburan, ada yang lagi gabut aja. Cuman kalau di web portofolio ini emang orang ke sana pengen lihat portofolio. Terus kalau kita mau mainnya stok nih, kita mau ngejual karya-karya kita, itu bisa di Design by Humans, ada Shutterstock, Freepik, ada TeePublic, ada Envato juga. Selain nanti karya kita itu dijualnya nggak sekali gitu ya. Misal ada yang beli terus kita nggak punya karya itu lagi, nggak ya. Jadi sistemnya tuh karya kita dibikin kayak merchandise gitu, kayak kaos atau aksesoris. Nah, orang yang beli itu, setiap ada orang yang beli karya kita desain di kaosnya tersebut, kita dapat royalti sekian persen. Walaupun itu kecil sih. Tapi kalau kita udah punya banyak stok, itu bisa suatu saat kita bisa jadi passive income. Terus kalau misal ada orang lihat, stylemu bagus nih. Nah, orang lihat, terus wah aku pengen bikin yang stylenya kayak gini, cuman objeknya beda. Itu juga nanti kliennya bisa ngedirect kita, direct message. Jadi kita bisa langsung custom project itu sama dia. Pokoknya kita sebar jaring sebanyak mungkin lah ya. Terus kalau kita mau langsung nawarin jasa kita, itu ada web freelance kayak Upwork, Fiverr, terus 99 Design. Di situ kita bisa nawarin jasa kita, cuman modal portofolio doang. Jadi di bidang kreatif itu enak ya, nggak harus kayak misal setiap kalau mau kerja ini minimal harus S1 itu nggak perlu. Kita cuma perlu portofolio sama hard skill di bidang kita. Misal kalau fotografer ya yang udah expert di fotografi, terus ilustrator ya yang udah bagus di ilustrasi kayak gitu. Jadi mungkin itu beberapa cara ya. Kalau udah semua dilakuin, udah itu pasti insya Allah pasti bakal ada beberapa orang yang akan langsung ngekontak kalian. Kalau empat hal ini udah siap semua ya. Jadi mungkin itu sih beberapa cara kita memonetisasi passion kalian. Gampang kan? Karena itu kelebihan kita ya. Kita nggak perlu kayak ijazah S1 atau S2, kita cuma perlu portofolio yang bagus. Atau kalau kita misal tugasnya bagus nih, tugas di kampus DKP bagus nih, kita bisa loh apply ke studio atau kerjaan itu pakai tugas kita. Cuman yang tugasnya itu yang kita pas bikin itu ngerasanya kayak wah ini tugas paling niat dan kerenku kayak gitu. Itu bisa dibuat apply ke studio. Kayak gitu. Jadi lebih kita di bidang kreatif ini lebih enak lah kalau masalah nanti untuk cari uang. Jadi mungkin dari itu tips yang dapat aku sampaikan tentang gimana caranya kita ngehasilin cuan dari passion kita. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dimas Z atas materi yang keren banget nih buat teman-teman tadi ya. Tentang monetisasi desain dari hobi. Jadi hobi bukan cuma hanya buat senang-senang aja, tapi bisa menghasilkan cuan juga ya Kak. Ya betul. Oke, sebelum pertanyaan boleh nggak nih aku tanya-tanya dulu sama Kak Dimas nih? Boleh dong. Oke, gimana nih kabarnya Kak Dimas sekarang ini? Kabar baik sih. Kan ini kan di rumah terus kan ya. Jadi lebih enak lah, lebih sehat.
Oke. Kak Dimas nih ngomong-ngomong sejak kapan sih mulai freelance ini? Aku freelance sejak SMK kelas 2. Wah, dari udah lama ya termasuknya ya. BTW ini loh, aku dulu malah TKJ loh, nggak ada sangkut pautnya sama Hmm, HP. iya iya iya. Jadi nggak memandang jurusan nih ya untuk Iya, freelance nggak. kayak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, cerita dari awal mulai hobinya Kak Dimas ini sampai memutuskan untuk hobinya ini menjadi freelance dicuanin gitu. Itu bagaimana? Boleh cerita sedikit nggak? Kalau awalnya kan ini ya, aku emang dari dulunya emang suka gambar. Cuman belum kepikiran gambar ini ternyata bisa dijadiin uang. Terus tahun-tahun pas aku SMK kelas 2 itu 2017 kalau nggak salah. Itu lagi rame banget ini loh, vektor wajah itu loh. Itu rame banget. Nah, di situ kan aku melihatnya, wah ini mah gampang, ini kan aku bisa. Terus aku dari situ ini bikin teman-temanku aku mintain, boleh minta fotomu nggak? Yang kayak teman sekelas gitu. Terus aku bikinin kayak gitu, terus jadiin portofolio nih. Pertama-tama itu ya lewat IG sama Facebook doang dulu. Terus lambat beberapa bulan itu ada guruku yang kebetulan itu juga nge-freelance ya. Itu ngasih tahu aku, ini kalau mau nge-freelance ada web bagus kayak dulu itu aku mainnya Fiverr. Sekarang pun masih sih. Jadi dulu itu di Fiverr jasanya yaitu bikin vektor wajah doang. Cuman dulu itu ramai banget. Demand-nya nggak kayak sekarang kayaknya udah sepi karena ya itu tadi semua orang ngerasa itu gampang dan mereka itu bilang, wah aku juga mau kayak gini gitu. Jadi orang jebur ke sini cuma karena cuannya doang. Nah, terus ini kuliah, upgrade skill kan ke digital, terus sampai sekarang jadi ilustrator. Ilustrator kaos, terus ilustrator kayak poster juga. Jadi kayak gitu. Oke, berarti pertamanya mulai dari vektornya dulu gitu ya. Kayak lagi rame, alhamdulillahnya dapat cuannya gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, gimana sih ada nggak tips untuk melakukan freelance nih? Apalagi Kak Dimas kan juga sambil kuliah kan, kayak gimana sih ada tips dan triknya nggak untuk melakukan freelance sambil kuliah? Ini lebih ke kayak manajemen waktu kali ya. Kalau manajemen waktunya ya, kalau sekarang kan kita kan ini kan online kan ya, jadi lebih gampang. Jadi misal kita tatap muka nih, kan cuma online doang gini kan. Tangan kita kan bisa melakukan hal yang lain. Nah, itu bisa nih pas kita tatap muka itu kita sambil ngerjain yang lain. Kalau dulu itu malah aku itu pas kuliah itu sambil bawa laptop, aku kerjain di pas pertemuan kayak gitu. Kalau sekarang mungkin lebih gampang ya. Terus eh, ada ini nongkrong yang nggak produktif, yang cuma makan-makan doang, cerita-cerita nggak jelas. Mungkin itu bisa dikurangi ya, agak dikurangi. Kalau kita emang mau niatnya mau nge-freelance. Karena sadar nggak sadar, nongkrong itu makan waktu kita paling banyak pas kita di kampus. Dan itu kalau kita nge-freelance, itu bakal bikin keteteran. Belum lagi nanti ada tugas kan. Jadi mungkin lebih ke manajemen waktu aja sih kalau kalau nge-freelance pas kuliah kayak gini. Kayak gitu. Oke, itu dia tadi ya teman-teman, buat mungkin teman-teman juga yang mau freelance sambil kuliah gimana sih caranya gitu. Tinggal memanajemen waktu aja yang baik gitu. Terus boleh nggak nih cerita lagi nih Kak tentang apa namanya pengalaman paling berkesan bagi Kak Dimas yang udah dijalani selama ini di dunia freelance ini. Pengalaman berkesan ini yang ilustrator ya. Itu awal tahun ini. Jadi awal tahun ini tuh kayak negara Thailand itu ada kayak tren kaos itu overprint. Jadi semua kaosnya itu di-print sama ilustrasi semua gitu loh. Nah, awal tahun ini mereka itu sampai karena overload, mereka itu sampai cari ilustrator Indonesia dan tahun ini tuh kayaknya rezekinya banyak banget. Nah, itu kesan banget sih. Sampai kayak keteteran gitu loh. Sampai aku kan yang sebelumnya nggak pernah keteteran nih. Karena mereka ini
ekspansi ke Indonesia buat cari ilustrator itu sampai ketataran sendiri aku. Cuman worth it sih. Cuman itu yang paling terkesan ya awal tahun ini. Gitu. Oke, alhamdulillah juga ya ada rezeki, kenapa nggak diambil gitu. Terus di dunia freelance ini kan nggak cuma suka gitu ya Kak. Ada nggak nih suka duka jadi freelance sambil kuliah, apalagi kan biar sharing juga buat teman-teman yang mau freelance sambil kuliah gitu. Jadi setelah suka dukanya itu mungkin sakit sih, flu, terus tipes itu udah hal yang biasa. Jadi kayak siapin aja kayak minyak kayu putih atau mungkin obat-obatan gitu buat misal kalau kalian sakit itu kalian bisa langsung recover gitu. Jadi nggak keteteran sendiri. Terus ini sih mungkin teman ya kita karena kita fokusnya nge-freelance, kita fokusnya kan nyelesain masalah orang nih. Kayak kita ngerjain deadline sebelum deadline kan. Nah, itu mungkin teman kita agak kurang sih. Kayak misal kalau kita mau diajakin kemana gitu, waduh nggak bisa ada deadline. Kayak gitu. Cuman sukanya itu tadi. Ini sih, sukanya juga ada kita bisa connect ke orang-orang yang lebih tinggi. Kayak misal pemilik studio, terus pemilik brand yang udah terkenal gitu. Jadi connecting kita itu lebih ke atas gitu, lebih enak. Dukanya paling tadi sakit. Cuman biasa lah anak muda masa sakit. Jadi starter pack-nya obat-obatan ya buat recovery diri sendiri. Oke, nah buat teman-teman juga yang sedang mendengarkan, yang sedang nonton juga, boleh kalau mau bertanya kepada Kak Dimas, bisa aja langsung on cam dan on mic-nya, berikan pertanyaan biar dijawab langsung oleh Kak Dimas. Silakan. Mau tanya dong ke Mas Dimas. Iya, mau tanya, Pak. Aku kan barusan cek Instagramnya Mas Dimas kan. Nah, ternyata Mas Dimas ini udah terjun ke NFT yang belakangan ini lagi rame-rame banget nih tentang NFT. Nah, bisa diceritain nggak sih Mas kenapa bisa terjun ke NFT dan udah ada pengalaman apa aja di NFT? Soalnya ini aku sendiri pengen coba tapi masih ragu-ragu gitu loh Mas. Oh iya. Jadi NFT ya. NFT ini unik ya. Jadi sejak tahun-tahun ini NFT itu kayak ngebludak gitu loh. Jadi semua orang main NFT. Jadi sebuah tren. Nah, NFT sendiri ini kita nggak asal sih. Kalau mau kita tipenya ada dua. Kita mau collectible atau artisan. Kalau artisan itu kita yang bikin karya yang sebagus mungkin. Terus kita upload aja ke yang NFT kayak Hand atau OpenSea. Terus ada apa lagi? Kayaknya mungkin dua itu yang baru aku tahu. Terus kita post aja. Kalau udah, terus media untuk promosinya itu lebih ke Twitter sama Discord. Jadi IG sama Facebook itu udah nggak relevan kalau buat NFT ya. Lebih banyak ke Twitter. Ke Twitter itu pasti orangnya semua main NFT. Terus pengalamanku sejauh ini ya baru itu sih, baru bikin itu. Karena aku kan tipenya nanti mau aku bikin collectibles ya. Ini kalau kamu mau bikin kayak gini, ini lebih bagus. Jadi karyamu itu bercerita gitu. Jadi dibikin Discord-nya. Jadi kayak sebuah game gitu, kamu ada karakter banyak. Nah, karakternya itu nanti dijual-jualin versi NFT-nya. Kayak gitu. Kalau mau coba aja. Cuman ini ya, ada kendala paling di gas fee sih. Gas fee-nya kan mahal tuh. OpenSea itu mahal, yang murah paling Hand. Coba aja. Terus ini nge-tweet. Kalau di Hand itu gas fee-nya berapa Mas? Gimana? Kalau di Hand sendiri itu gas fee-nya berapa? Soalnya kalau OpenSea kan lumayan besar juga ini kalau gas fee-nya. Ya. Kalau di Hand itu aku kemarin top up 100.000 itu bisa upload 3 karya itu. Dan itu masih kembali. Jadi lebih murah lah. Kalau di OpenSea saya kayaknya sekarang ya itu di range pokoknya siapin aja 4 sampai 5 juta lah kalau di OpenSea. Itu buat gas fee-nya. Cuman kalau di OpenSea itu sekali kamu bayar gas fee-nya, itu upload selanjutnya nggak bayar. Kalau di Hand bayar terus kayak gitu. Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama.
Gimana Kak Asal, udah terjawab jelas ya? Jelas banget, jelas. Oke, ini ada di kolom chat ada yang nanya nih dari Al-Ghifari Zahran. Spill earning dong Kak, siapa tahu bisa diceritain gitu. Kalau earning itu mungkin ini ya, batas ya. Kalau bagusnya bagusnya nggak usah di-share kayak gitu. Cuman infinite lah, selama kalian kepengennya itu masih di angka 2 digit, itu kalian bisa beli apa aja. Kalau kalian nge-freelance-nya ini ya beneran. Cuman untuk range angkanya mungkin jangan. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan raise hand. Bilang langsung aja, nyalakan mikrofonnya. Ada lagi yang mau bertanya? Aku mau nambahin Ashraf ini boleh nggak? Yang tadi. Boleh silakan Mas. Kamu kan ini kan, yang apa? Base-nya udah kuat kan, community-nya udah kuat kan, Ashraf. Nah, Ya, kalau untuk tipe-tipe kayak kamu ini malah enak ke NFT. Kayak misal kalau kamu tahu ada Yanonsen, terus Monochromonkey, terus ada yang kayak seniman yang benar-benar seniman gitu loh. Itu malah di NFT ini malah sukses. Soalnya mereka yang bangun marketnya udah punya base-nya sendiri gitu loh. Bukan yang sebagai kayak ilustrator gitu. Jadi coba aja langsung. Siapa tahu malah rezeki. Uangnya banyak itu NFT. Ya, oke. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak nih ke Kak Dimas? Siapa tahu masih ada yang penasaran, pengen tahu tentang cerita yang lebih dalam tentang Kak Dimas gitu. Silakan aja langsung on-kan mikrofonnya. Atau bisa juga nanti lewat fitur chat ya. Silakan bertanya aja. Itu dia dapat info nih dari Pak Januar nih, dapat link tentang seniman Indonesia banyak yang main NFT di sini. Boleh langsung dicek teman-teman itu linknya. Sekali lagi, apa masih ada yang mau bertanya tentang Kak Dimas? Silakan saja, boleh chat dan boleh juga gunakan fitur raise hand dan langsung saja menyalakan mikrofonnya. Oke, ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Ara. Mau tanya Mas, di industri kreatif ini kan kita perlu jadi unik dan berbeda. Gimana sih cara menciptakan our own style dalam berkarya? Monggo silakan untuk Kak Dimas, boleh untuk menjawab. Untuk style ini mungkin kalau kita bekerja kreatif ya, itu ada 3 step ya. Pertama itu kita terinspirasi dari seseorang, terus niru stylenya. Terus kedua kita mulai coba segala style kayak style ini, style ini, style ini, style ini coba. Terus yang ketiga ini kita udah settle, kita udah tahu style mana sih yang nyaman buat kita. Jadi kalau untuk keunikan atau beda apa style yang beda ya, itu harus ada prosesnya sendiri. Jadi
mungkin lebih baiknya kita terjun aja dulu. Terus semakin lama kita di sini, kita akan kan tadi tes kita kan pasti akan naik kan. Alhamdulillahnya tes kita naik, nggak bakal turun. Jadi nanti diimbangin sama skill kita, tes kita naik juga. Itu bakal nyiptain style kita sendiri. Cuman style ini nggak harus ya dalam ilustrasi. Ada juga, kalau aku itu malah bisa semua, maksudnya bisa style semua. Jadi lebih, misal kalau ada orang pengennya style digital imaging bisa, kayak yang gore-gore juga bisa, mau yang detail juga bisa. Ada baiknya kalau kita itu bisa semua, cuman yang di post itu yang benar-benar kita suka aja, yang di post di brandingnya kita ya, kita itu style yang lebih kita cocok lah. Jadi ya ada step-stepnya. Nanti pasti dapat sendiri kok kalau style aja. Gitu. Oke, begitu. Semoga terjawab ya Pak Ara tentang pertanyaan tentang style. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, jika udah nggak ada lagi yang mau bertanya, kita sudahi saja pembicara pertama oleh Kak Dimas Z. Terima kasih kepada Kak Dimas sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi materinya yang sangat menarik banget ini. Apalagi sekalian ada pengalaman pribadi juga nih tentang Kak Dimas. Terima kasih banyak Kak Dimas. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah diundang ya. Iya, sama-sama Kak. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, sedikit soal monetisasi ya, buat teman-teman yang tertarik juga nih pengen nge-freelance, itu tadi pasti sebuah pelajaran yang bagus banget nih buat teman-teman semua. Nah, untuk yang selanjutnya nih, nggak kalah penting, masih ada pembicara selanjutnya, yaitu dari Kak Asraf Rahmatan nih. Pasti kan dari teman-teman semua udah ada beberapa yang sering dengar soal Kak Asraf nih. Nah, Kak Asraf bakal sedikit ngejelasin tentang bagaimana cara membangun karakter dalam pembuatan ilustrasi. Nah, buat teman-teman yang suka ilustrasi atau baru mau memulai ilustrasi, boleh banget untuk sangat diperhatikan penjelasan dan sharing-sharing dari Kak Asraf kali ini nih. Jadi, buat Kak Asraf apa udah join? Ya, halo. Suaraku kedengaran jelas nggak? Oke, kedengeran Kak, kedengeran. Tapi ini emang agak ini ya, mungkin karena sinyalnya. Gak apa-apa. Kak Asraf, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan nih, langsung aja sharing-sharing bareng. Oke, Mungkin terima buat teman-teman kasih. dari admin Mungkin bisa bisa di-share. dimunculin PPT-nya. Oke, silakan Ya. Kak Asraf. Oke, sebelumnya aku minta maaf ya kalau misal nanti suaranya kurang jelas karena di sini lagi hujan, jadi mungkin sinyalnya agak sedikit hilang-hilang gitu. Oke, sebelum kita membahas topiknya nih, aku mau kenalan dulu ke teman-teman semuanya di sini. Halo teman-teman, kenalin aku Asraf Rahmatan. Kalian bisa panggil aku Asraf. Aku seorang mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual kelas A angkatan 2020. Ya. Selain itu, aku juga bisa dibilang seorang ilustrator, painter, atau content creator di TikTok. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ya, sebelum kita membahas gimana sih cara proses penemuan art style atau ciri khas dari ilustrasi, kita nih harus tahu dulu nih, ilustrasi itu apa sebenarnya gitu kan. Jadi apa sih itu ilustrasi? Ilustrasi itu adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, bisa jadi lukisan juga, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisannya dimaksud daripada bentuk. Jadi simpelnya nih ilustrasi itu adalah suatu gambar yang memiliki makna di balik gambar tersebut. Gitu. Lanjut slide selanjutnya. Ya, seberapa penting sih style art dalam sebuah ilustrasi gitu? Mempunyai signature style atau ciri khas atau biasa kita bilang ini art style itu banyak banget membantu
karena ini kita bisa membuat kita stand out dan bisa bersaing di dunia ilustrasi atau industri seni sekarang ini. Jadi ini kalian juga harus tahu karakter gambar yang mau kalian buat itu seperti apa, atau style atau aliran yang mau kalian buat itu seperti apa. Tapi dengan kalian mencari art style itu, kalian juga jangan sampai terpaku dengan satu gaya aja. Jadi semua gaya ilustrasi itu harus dicobain dan dieksplor juga, dan terus berkarya biar nanti nih kalian tahu nih nyamannya mau di style gambar yang kayak apa dan aliran gambar yang kayak apa. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah tips menemukan art style dalam sebuah ilustrasi. Ini menurut pengalaman pribadi aku, jadi ini adalah tips-tips dari aku, mungkin bisa membantu teman-teman semuanya di sini. Slide selanjutnya. Ya, yang pertama itu jangan membatasi diri. Jadi apa yang kamu suka itu digambarin aja gitu, karena dengan kamu menggambarkan apa yang kamu suka, itu perlahan akan membangun sebuah karakter atau ciri khas dari ilustrasimu sendiri. Contohnya nih, kamu suka menggambar sosok wanita atau objek manusia gitu. Dengan menggambarkan objek wanita atau objek manusia ini, kamu bisa mengembangkan atau bisa mengeksplornya lagi nih. Mulai dari gestur tubuhnya, ekspresinya, mungkin dari bajunya, motif bajunya, sampai bentuk mukanya pun bisa dieksplor. Terus, dengan kamu menggambarkan apa yang kamu suka ini, kamu juga nanti bakal menemukan nih, kamu nih mau menekuni di aliran seperti apa, misal ke surrealis atau abstrak, atau mungkin bisa ke dekoratif itu. Terus juga mungkin kamu bisa menemukan apa namanya idola atau inspirasi yang mungkin bisa menjadikan patokan dalam kamu berkarya. Itu. Lalu setelah kamu mengeksplor semuanya, kamu juga harus mengeksplor tools. Tools itu media yang nanti kamu pakai untuk kamu berkarya dalam ilustrasi gitu. Nah, kamu harus menemukan tools atau alat yang kamu suka dan yang membuatmu nyaman tentunya. Misalnya nih kamu mau menekuni di bidang manual dulu, itu kalau manual kamu bisa mencoba watercolor, akrilik, atau cat minyak, atau oil pastel, itu banyak banget media manual yang bisa kamu pakai atau bisa kamu coba. Lalu media digital. Media digital ini adalah gambar digital, di mana nanti kamu gambarnya itu bukan manual lagi pakai cat-cat itu, tapi udah mulai digital, itu bisa pakai Adobe Illustrator atau Procreate dan media digital lainnya. Itu. Setelah kamu mengeksplor itu semuanya, kamu pasti bakal nemuin nih, kamu lebih nyaman di manual atau digital. Tapi biasanya seorang ilustrator kalau udah beralih ke digital itu pasti harus melewati masa gambar manual dulu nih. Jadi mungkin bisa ngelemesin tangannya dulu di gambar manual, baru bisa naik selanjutnya ke gambar digital. Tapi ada juga beberapa ilustrator yang mungkin udah kebiasaan gambar digital, jadi di digitalnya juga udah keren. Itu. Slide selanjutnya. Nah, setelah kamu melalui tahap 1 dan 2, tahap ketiga itu kamu mampu menjelaskan makna karya. Jadi seorang ilustrator ini harus bisa nih menjelaskan makna karya apa yang kamu buat gitu. Ilustrasi itu sendiri lebih menuangkan cerita ke sebuah gambar seperti yang tadi aku udah bahas di awal. Jadi ada cerita di baliknya, maka penting bagi seorang ilustrator ini untuk dapat menjelaskan karya yang kita buat gitu. Karena ilustrator itu kan kerjanya komersil ya dan berhubungan dengan klien. Jadi ini kita sebagai ilustrator ini harus mampu menjelaskan karya yang kita buat gitu. Dan karya yang kita buat ini maknanya harus benar-benar tersampaikan dengan baik ke orang yang lihat atau ke klien kita. Gitu. Jadi jangan sampai karya kita atau ilustrasi kita tuh maknanya kurang tersampaikan ke klien, apalagi atau juga ke orang-orang yang lihat karya kita gitu. Selanjutnya yang keempat, ini menurutku yang benar-benar penting banget dalam berkarya atau membuat ilustrasi, kita ini harus konsisten dalam berkarya. Karena konsisten dalam berkarya itu juga penting, bahkan menurutku ini salah satu hal yang penting banget buat kita berkarya. Karena jika segala tahap yang tadi udah aku bahas ini tetap telah dijalankan untuk menemukan ciri khas masing-masing setiap ilustrasi, tapi tetap jarang dan nggak konsisten dalam berkarya, maka semuanya akan sia-sia. Menurutku benar banget sih ini, karena kalau kita udah melewati tahap 1, 2, 3, tapi kita nggak konsisten dalam berkarya, itu juga bakal terbuang sia-sia sih. Contohnya kita ini udah beli media yang mahal, terus alat-alat yang mahal-mahal juga, tapi kalau kita nggak konsisten dalam berkarya, itu juga percuma banget. Karena dari kita berkarya terus-menerus mencoba ini kan, kita pasti mengalami kegagalan kan,
Dan dari kegagalan ini kita bisa belajar nih gimana cara kita membuat karya yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena perencanaan karya yang matang juga tetap harus diiringi dengan konsistensi dan update karya gitu. Selama kita berkarya juga kita bisa mengeksplornya lagi. Jadi dengan cara konsisten berkarya ini penting banget menurut aku. Selanjutnya. Nah, yang kelima ini terakhir, yaitu mempromosikan karya. Untuk mempromosikan karya kalian ini bisa mengunggahnya melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Pinterest, atau platform desain lainnya seperti Dribbble, Behance, dan lain-lain. Nah, media sosial ini menurutku ini benar-benar tepat banget buat kita mempromosikan karya kita, apalagi membangun portofolio seperti TikTok, Instagram, dan media sosial yang menurutku bisa aku rekomendasiin ke kalian ini ada TikTok ya, karena TikTok kan lagi naik-naiknya banget nih, apalagi awal-awal pandemi, selama pandemi naik-naik banget nih si TikTok. Jadi bisa banget nih kita pakai buat bikin karya, terus mempromosikan karya atau mempamerkan apa yang kita punya, karya-karya kita gitu di kontenin. Karena sistem TikTok nih beda dari media sosial lainnya nih seperti Instagram. Karena kalau Instagram yang kita tahu kan cuma followers kita doang kan yang bisa tahu karya kita atau konten-konten kita. Nah, kalau di TikTok ini benar-benar luas banget, apalagi bisa satu Indonesia, bahkan satu dunia kalau video kita bisa ramai kan. Jadi ini TikTok ini menurutku punya kekuatan yang besar banget sih buat kita, buat mempromosikan karya atau membangun portofolio di media sosial. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa karya yang bisa dibilang before after sebelum menemukan art style gitu ya, setelah menemukan art style juga. Ini tahun 2019 yang sebelah kanan, ini karya aku waktu SMA kelas berapa lupa gitu ya. Ini gambarnya masih biasa banget, ini aku gambar tentang Aladdin kalau nggak salah, waktu itu lagi ramai banget tentang lagu A Whole New World, ingat kalian? Nah ini aku gambar ini, bisa dilihat ini masih jelek banget, masih gambar-gambar biasa dan masih jelek gitu kalau dilihat ya. Nah ini yang sebelah kiri, ini aku udah bisa dibilang menemukan ciri khas atau art style. Ini yang sebelah kiri tahun 2020. Jadi tahun lalu aku pernah bikin project series, yaitu Zodiac series. Jadi aku bikin semua seri zodiak, ada Sagittarius, Gemini, dan lain-lain. Mungkin detailnya kalian bisa lihat Instagram aku juga. Di situ ada seri-serisnya udah aku upload semua. Ini yang sebelah kiri ini aku gambar zodiak Gemini. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, masih sama. Ini yang sebelah kanan sebelum menemukan art style atau sebelum ada ciri khas, ini masih gambar-gambar biasa banget. Masih jelek, terus pesannya juga belum tersampaikan dengan baik. Terus yang sebelah kiri ini tahun 2021, ini bisa dibilang udah mempunyai ciri khas atau art style. Nah ini karya ini itu aku menceritakan tentang Indonesia, keberagaman Indonesia, di mana aku lebih mengangkat detailnya tentang permainan-permainan kalau kita rayain 17 Agustus. Kebetulan ini karya yang aku buat ini di bulan Agustus, waktu itu buat lomba juga. Dan alhamdulillah karya yang ini nih berhasil juara 1 di Universitas Katolik Parahyangan waktu itu. Ini lebih menceritakan tentang apa sih pesta kemerdekaan yang biasa aja kita sebelum pandemi ini. Kalau ngerayain 17 Agustus kan kita selalu ada lomba-lomba gitu kan, yang panjat pinang, terus lomba makan kerupuk. Nah ini aku mengangkat cerita itu sih. Jadi kayak lebih mengobati rasa kangen kita kalau ngerayain 17 Agustus gitu. Soalnya udah belakangan ini kan kita kalau ngerayain 17 Agustus nih diem aja di rumah gitu kan. Jadi aku bikin ilustrasi ini juga sebagai mengobati rasa kangen kita kalau kumpul-kumpul acara 17 Agustus gitu. Slide selanjutnya. Ya, ini masih sama di sebelah kanan tahun 2019. Ini udah mulai sedikit menemukan nih, aku lebih suka di gambar yang kayak gimana dan menggunakan warna-warna yang gimana nih yang bisa aku jadiin untuk ciri khas dari ilustrasiku gitu. Ini waktu itu tahun 2019 ini aku masih ingat banget, aku gambar Jisoo Blackpink. Waktu itu lagi ramai banget lagunya Blackpink yang Kill This Love. Ini aku gambar Jisoo. Bisa dilihat masih
jelek banget dari proporsi, komposisi dan lain-lain. Lihat ini masih jelek. Terus ini tahun 2021 yang sebelah kiri juga masih sama mengangkat tentang Indonesia, cuman bedanya ini lebih ke keseniannya sih, kayak ini barong dari Bali, terus ada wayang dari Jawa, tarian kuda lumping, terus ada kesenian Papua sama topeng juga. Ini bisa dibilang udah menemukan ciri khas juga ya, ilustrasinya. Slide selanjutnya. Nah, yang tadi step terakhir aku kasih tahu ke teman-teman semuanya, itu kan setelah kita melakukan beberapa tahapan tadi, kita harus mempromosikan karya kita kan. Nah, ini media sosial yang aku pakai dari awal banget, aku mempromosikan karya itu dari Instagram. Ini Instagram aku, mungkin kalian yang mau lihat-lihat karya atau belajar lebih jauh dari karya-karya aku bisa cek juga di Instagram aku ini, asramat_. Terus kalian juga mungkin masih bingung nih gimana lebih detailnya lagi menemukan ciri khas dari ilustrasi atau tanya-tanya lebih jauh lagi, mungkin bisa langsung DM Instagram aja, pasti dibalas. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini media sosial yang tadi aku bahas, yang aku rekomendasiin banget ke kalian buat coba mempromosikan karya atau berkarya. Ini di TikTok. Ini aku awal main TikTok itu tahun 2020, waktu awal-awal pandemi dan karantina. Ini aku iseng-iseng aja waktu itu bikin TikTok, karena aku ngerasa di TikTok ini peluangnya gede banget gitu loh. Semua konten tuh ada di TikTok, entah tentang seni, tentang tips and trick dan lain-lain, di TikTok semua ada kan. Nah, dari awal aku main TikTok sampai sekarang nih juga masih main TikTok. Ini aku udah berhasil dapat 8.000 followers dan 294.000 likes. Nah, terus ini di bawah juga ada beberapa video-video aku yang sempat rame, dan di bawah-bawahnya juga masih ada. Nah, selain aku ngonten tentang ilustrasi atau berkarya di TikTok ini, aku juga ngontenin juga tentang tugas-tugas anak DKV nih. Jadi dulu waktu aku semester 1 sama semester 2, tugas-tugasnya kan lebih banyak manual nih, dan aku ngerasa juga kayak pengen mempromosikan tugas-tugas DKV juga, sama mengenalkan DKV ke teman-teman TikTok gitu. Jadi aku ngontenin tugas-tugas juga. Jadi mungkin nanti ini teman-teman angkatan 21 yang bingung nih tugas-tugas DKV ke depannya bakal mungkin mau ngapain gitu kan, atau bisa jadi referensi juga, bisa langsung cek TikTok aku buat tugas-tugas DKV. Jadi mungkin kalian tugas-tugasnya nanti nih ke depannya bisa lebih baik lagi nilainya gitu, sama tugasnya lebih mantap juga. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Aku balikin lagi ke MC. Maaf kalau ada Waduh. salah. Wah, keren banget Terima ya kasih. Kak Asraf ya. Tepuk tangan dulu nggak sih buat Kak Asraf nih? Wah. Keren, 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 keren. Kak Asraf, Ya, gimana gimana? nih? Gimana nih kabarnya nih? Kita ngobrol-ngobrol dikit dulu. Gimana Kak Asraf Kabarnya alhamdulillah kabarnya? baik sih. Kayak gini aja, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Kak Asraf, aku pengen nanya-nanya dikit-dikit, boleh nggak nih? Boleh banget dong, boleh. Oke. Nah, boleh nggak sih diceritain kapan awal ketertarikan Kak Asraf nih terhadap ilustrasi? Oke. Sebenarnya nih aku suka ngegambar itu kayaknya dari kecil deh, dari TK tuh udah suka ngegambar gitu kan. Cuman kayak masih gambar-gambar biasa. Terus waktu SD, SMP, SMA nih udah mulai ikut lomba-lomba dulu tuh masih ikut lomba lukis kalau nggak salah, jadi kayak masih melukis. Terus waktu SMA nih punya kesadaran sendiri gitu loh, kayak pengen menekuni lebih lanjut lagi tentang menggambar gitu kan. Kayaknya nih cari tahu tentang ilustrasi, terus kayak cara menemukan style gitu. Soalnya dulu waktu SMA nih aku ngerasa kurang juga nih dalam berkarya, karena takutnya gambarnya nih gitu-gitu aja gitu kan. Jadi ini waktu SMA aku lebih ngefokusin buat pengen deh bikin ilustrasi yang menjadi ciri khas atau kayak identitas dari karya aku gitu. Gitu sih sebenarnya. Udah dari kecil sih suka ngegambar. Wow, berarti dari kecil terus sampai konsistennya dari kecil ya, berarti beneran tuh maksudnya yang tadi poin kedua yang konsisten dalam berkarya itu berarti penting beneran ya, karena
terbukti Kak Asraf sudah konsisten menggambar dari SD sampai sekarang nih ya, dan ada hasilnya, dan dia udah nemuin karakter stylenya sendiri. Jadi itu berarti nemuin art style gitu tuh nggak sebentar ya waktunya ya Kak Asraf? Ya, itu lama banget sih. Jadi lebih nekunin tentang art style ini sebenarnya dari SMA. Dari SMA nih udah kayak ngefokusin pengen cari sesuatu yang unik gitu. Sebenarnya dari SMA sih buat fokus mencari art style gitu. Lumayan lama sih. Iya, pasti maksudnya nggak bisa ditemukan secara instan gitu ya Kak Asraf? Iya, betul banget. Oke. Oke, nah tapi kalau Kak Asraf sendiri nih lebih suka ilustrasi yang kayak gimana sih? Aku pribadi sih sebenarnya lebih suka yang abstrak, terus surrealis, ekspresionis. Ekspresionis itu bagus menurut aku. Aku Oh, lebih iya, suka iya. di situ. Cuman bisa dibilang dekoratif juga suka karena banyak yang bilang styleku nih lebih ke dekoratif gitu. Oke. Berarti nih yang biasa Kak Asraf gambar nih termasuk ilustrasi dekoratif ya? Iya, betul. Ada unsur ekspresionisnya sedikit. Wah, keren banget sih nih. Udah seniman banget lah ya bahasanya nih, dekoratif, figuratif. Nah, tapi tuh selanjutnya ini Kak, apa sih maknanya dari makna dari karya-karya yang udah Kak Asraf buat nih? Kebanyakan gitu, makna secara umumnya. Kebanyakan sih lebih mengangkat tentang Indonesia sih kalau dilihat-lihat gitu ya, kayak Indonesia tuh sebenarnya banyak banget yang bisa kita ceritain ke orang-orang gitu loh. Dari Wah, mulai budayanya itu juga udah banyak banget kan. iya Terus benar-benar. permainannya itu banyak banget. Jadi sejauh ini sih lebih banyak tentang mengangkat Indonesia karena menurutku tuh Indonesia banyak banget yang harus kita tunjukin ke orang-orang gitu. Apalagi juga Setuju. generasi-generasi muda kan, kayak jangan sampai generasi-generasi kita tuh nggak ngerti tentang Indonesia gitu kan. Waduh, benar-benar Kak. Benar banget ya. Jadi biar tidak tergerus oleh budaya asing, kita harus tetap melestarikan budaya Indonesia sendiri itu ya Kak Asraf. Iya, betul banget. Wah, keren banget sih ini emang tujuannya. Nah, ini kan lagi pandemi gini nih ya Kak Asraf. Dan aku lihat-lihat nih kalau dari Instagram Kak Asraf sendiri, Kak Asraf kan maksudnya kalau berkarya gitu kan sering keluar-keluar gitu. Nah, ini kan di pandemi gini gimana nih Kak Asraf tetap berkarya gitu di tengah pandemi ini? Sebenarnya itu aku rasain banget sih waktu awal-awal pandemi, kayak corona di rumah aja, bingung mau ngapain. Terus ya itu ada peluang media sosial baru yang lagi hype banget, TikTok. Jadi kayak ngerasa, mungkin dari aku sendiri juga ngerasa, ih kok aku corona nggak ngapa-ngapain gitu kan, gak ada Iya, kerjaan. Jadi pengen nyobain TikTok juga, terus juga lagi rame, jadi ya udah dikontenin aja bener. gitu kan. Terus juga di masa pandemi ini kita juga bisa berprestasi gitu dengan meraih juara-juara dengan ikut lomba-lomba, ada lomba poster, ilustrasi, dan lomba-lomba lainnya. Itu caranya cari-cari aja info di Instagram, info lomba atau lomba desain gitu-gitu, itu banyak banget sih. Jadi bisa dipakai nih waktu pandemi buat berkarya sama berprestasi gitu. Wah, berarti walaupun kondisi kayak gini tetap bisa nih ya ikut lomba dan juga produktif ya Kak Asraf. Alhamdulillah. Wah, keren banget. Berarti pandemi bukan menjadi alasan Kak Asraf untuk tidak produktif. Keren banget, keren. Nah, kan tadi Kak Asraf bilang ikut lomba segala macam gitu kan. Tapi pernah nggak sih Kak Asraf kayak ngejual karya-karya Kak Asraf itu udah pernah belum? Pernah, ini waktu bulan apa ya, aku lupa bulannya jelasnya. Jadi waktu itu ada lomba melukis juga sih sebenarnya, lomba melukis bukan ilustrasi. Nah, waktu itu tuh karyaku berhasil menang juara 2. Nah, karya yang juara ini tuh Wow. menjadi hak milik panitia, dan kebetulan penyelenggaranya ini suatu penyelenggara yang mempunyai galeri seni sendiri gitu loh. Jadi karya yang berhasil menang Wow. ini diambil sama mereka terus dipasang di galeri seni gitu. Jadi karyaku berhasil diambil sih. Wah, Mungkin bisa dibilang kejual gitu. keren banget sih ini sih benar-benar. Berarti udah masuk ya ke galeri seniman lain gitu ya Kak Asraf. Wah, keren banget nih. Tapi Kak Asraf nih pasti kan dari tadi nih kita dengar kayak keren-kerennya banget nih, kayak menang lomba, terus kayak dapat masuk ke galeri seni kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Asraf mengalami kesulitan yang selama membuat ilustrasi?
Pernah banget sih, apalagi kalau kita terus-menerus berkarya tapi nggak memikirkan diri kita sendiri kan kadang juga capek juga ya. Nah, yang aku Bener rasain banget. ini selama berkarya nih apa ya? Capek udah jelas, terus males nih udah jelas banget. Mm. Kadang kalau kita lagi nggak mood buat ngegambar atau bikin karya, itu benar-benar kayak, aduh, udah benar-benar nggak mau gambar gitu kan. Iya, Terus iya, art iya, block, paham. itu art block kadang sering banget Ah, kejadian sama iya. aku. Jadi udah ada niatan pengen bikin karya, Iya, tapi iya, iya, iya. nggak tahu apa yang mau dituangin gitu kan. Iya, iya. Itu sih paling art Paham, block paham. sama rasa males, capek gitu. Stres juga kadang sih kalau kita udah bikin karya tapi di tengah jalan stuck, itu kadang stres sih, susah Iya, bener. diselesaikan. Bener, 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 bener. Dan emang itu berpengaruh banget ya, apalagi yang tadi art block tadi itu ngeselin banget itu ya, Kak Asraf. Iya, Pasti, bener, bener, bener. Nah, tapi berarti dengan Kak Asraf tadi kan bilang apa, kadang nggak mood segala macam. Berarti apakah mental dan emosi itu bisa mempengaruhi hasil karya? bisa banget sih. Tapi dengan rasa stres atau gamut itu, kalau kita tetap gambar, apalagi menggambar yang menuangkan rasa ya, kayak apa yang kita Waduh. rasa ini kita tuangin aja gitu. Itu kadang juga menjadi nilai plus sih. Kalau kita bikin ilustrasi yang Hmm. kayak lebih menuangkan rasa gitu ya, apa yang kita rasain. Soalnya kadang kalau aku sendiri juga pernah ngelakuin kayak kadang lagi sedih atau lagi stres, lagi marah, Hmm. aku coba coret-coret aja sesuka hati gitu, kadang hasilnya juga kok lumayan juga gitu kan, hasil Iya, iya, dari iya. perasaan gitu loh. Jadi Waduh. ada keuntungannya juga sih kalau kita lagi stres atau sedih gitu, kita gores-goresin bebas gitu. Jadi pengaruhnya nih nggak cuma ke pengaruh negatif ya Kak Asraf, jadi bisa jadi pengaruh positif juga, malah bisa menginspirasi juga berarti itu tadi ya? Iya, betul banget. Waduh, keren Ada banget nilai nih. positifnya juga. Oke, nah tapi dari tadi nih aku ngelihat style Kak Asraf nih keren banget gitu kan, maksudnya stylenya sudah sangat amat jadi gitu menurutku yang belum mempunyai art style nih. Aku ngelihat Kak Asraf kan kayak udah punya style sendiri banget nih, tapi siapa sih yang menginspirasi Kak Asraf untuk membuat style seperti itu dan membuat ilustrasi seperti itu? Atau mungkin ada ilustrator atau seniman yang menginspirasi Kak Asraf? Sebenarnya semuanya aku suka sih, seniman-seniman yang aku kenal itu aku bisa belajar banget dari mereka gitu kan. Nggak cuma beberapa orang, tapi setiap orang yang aku temuin, apalagi seorang seniman atau ilustrator tuh benar-benar menginspirasi aku banget dalam berkarya gitu. Cuman kalau ditanya siapa inspirasi terbesar atau bisa dibilang seniman favorit atau ilustrator favorit, itu aku ada beberapa, ada Noval Absar, terus ada Alip John, terus ada siapa lagi ya? Banyak sih, banyak banget. Apalagi seniman-seniman yang kelihatan banget di media sosial itu keren-keren banget sih. Itu sih salah satunya Noval Absar dan Alip John. Wah, keren banget nih Kak Asraf ya. Semoga nih Kak Asraf nih bisa menginspirasi teman-teman 2021 walaupun online ya. Berarti Kak Asraf kan kuliahnya nih kemarin berarti online dong, angkatan 2020. Iya, dari awal kuliah online terus. Waduh. Nah, makanya walaupun kuliahnya online terus nih, tapi kita masih tetap bisa produktif, tetap ngasih lomba-lomba, tetap ikutan segala macam ya Kak Asraf ya. Bukan menjadi sebuah penghalang intinya. Wah, Ya, keren ya banget. betul. Nah, terima kasih banget nih Kak Asraf atas waktunya. Maksudnya udah mau menyempatkan diri nih buat nyampein materi, terus sharing-sharing session juga. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih, barangkali buat teman-teman ada yang mau nanya-nanya sama Kak Asraf, bisa banget masih ada waktu untuk bertanya, bisa di kolom chat atau bisa langsung on mic sama on cam aja ya teman-teman. Oh iya, tapi BTW nih sambil nunggu yang nanya, karya Kak Asraf juga ada yang di Aurora ya? Iya, betul banget. Yang tadi barusan Waduh. aja dibedah. Kalau Iya, teman-teman bener. ngikutin acara dari awal, itu tadi salah satu karyaku yang di Aurora. Iya, Yang iya, dibedah wah juga itu tadi. sama Pak Adnan. Aku tadi lihat juga di galeri kayak wah karya keren banget nih punya siapa gitu. Terus tadi loh kok punya Asraf Rahmatan? Oh ternyata salah satu pembicara kita nih. Wow. Ini barangkali ada teman-teman yang mau nanya atau mau kepo-kepoin Kak Asraf. Bisa banget langsung nanya aja karena langsung bakal dijawab sama Kak Asraf. Nanya lewat chat juga nggak apa-apa. Wah ini apa karena udah sore ya, jadi teman-temannya udah pada ngantuk kali ini jam berapa sih? Wah, Jangan-jangan dari jam-jam tadi tidur nih, karena hujan. jam-jam rawan nih ya, emang
udah mana lagi hujan lagi. Tapi ayo teman-teman yang angkatan 2021 nih, sekalian kita ngobrol-ngobrol barangkali. Ada yang bisa disampaikan lagi dari Kak Asra? Ciko, aku boleh tanya nggak? Oh, boleh Kak Dila ya. Ayo silakan boleh tanya. Kenalan dulu Kak. Oke, ini nama aku Fadila Dwi Aulia, aku dari DKV 2020 kelas A. Aku mau nanya nih sama Kak Asraf. Kak Asraf, tadi kata Kak Asraf dalam proses untuk mencari style art itu kan kita harus sering-sering berkarya nih. Nah, gimana kalau misalnya kita nih karena keseringan berkarya ini kita tuh jadi art block. Nah, apa sih yang biasa Kak Asraf lakuin kalau misalnya kita lagi art block? Kalau Kak Asraf lagi art block itu apa sih yang biasanya dilakuin gitu? Ya, makasih ya, Kak. Ya, makasih juga Terima Fadila kasih Dila. udah Silakan tanya. dijawab nih. Silakan dijawab buat Kak Asraf. Oke. Yang biasa aku lakuin kalau lagi art block atau lagi malas ngegambar itu sebenarnya ya udah istirahat gitu. Kayak ditinggalin aja, jangan ngapa-ngapain, jangan gambar, jangan berkarya dulu. Benar-benar ditinggalin aja, istirahat. Tapi ingat, di saat kalian istirahat atau nggak ngegambar itu, kalian juga harus tetap cari ide-ide atau inspirasi. Misalnya kita udah bosan banget berkarya, bosan gambar, itu kalian bisa mengalihkannya mulai dari baca buku atau nonton film. Nah, mulai dari situ kan kita pasti menemukan ide-ide kan dari kita nonton film atau melakukan kegiatan lainnya ketika kita art block. Nah, itu sih yang biasa aku lakuin kalau lagi art block. Jadi, di saat kita nggak ngegambar juga harus tetap ngelakuin kegiatan gitu. Dari kegiatan itu, kita juga bisa menemukan ide-ide yang nanti ke depannya nih kita bisa jadiin bahan atau ide untuk berkarya. Gitu sih. Wah, keren banget nih jawabannya. Gimana Kak Dila, udah menjawab belum? Oke, makasih banget ya Kak Asraf, sangat membantu sekali ini jawabannya. Waduh, Ya, nih kayaknya terima Kak kasih, Dila nih juga Fadila. mau berkarya, mulai berkarya nih kayaknya ya Kak Dila ya. Tertarik di ilustrasi. Aduh, enggak sih, masih belajar aku. Bagus. Gak apa Kak. Ada inspirasinya nih loh, ada Kak Asraf Rahmatan. Bisa sharing-sharing lagi kalau misalkan kita mau memulai ilustrasi nih ya. Karena kebetulan sahabatan juga. Oke, barangkali teman-teman yang lain mau ada yang bertanya juga. Bisa banget nih. Masih ada waktu nih buat sharing-sharing sama Kak Asraf. Satu penanya lagi deh. Siapa nih? Aku pengen sih angkatan 21 nih ada yang nanya gitu biar kita ngobrol-ngobrol bareng. Sharing-sharing buat bareng sama angkatan 2021 ya kan kita belum pernah ketemu offline gitu kan. Oh, ini ada yang mau nanya lagi? Wah. Tuh, ayo jangan takut nanya, Kak Asraf gak gigit betul. Oke nih, kalau misalkan nggak ada yang mau nanya lagi, serius nih, nggak ada yang mau nanya lagi nih. Mumpung masih ada Kak Asraf nih di sini. Barangkali mau nanya kan? Ya nggak Kak Asraf? Ya, mungkin kalau di sini nggak ada yang nanya, mungkin tanyanya lebih privacy mungkin gitu ya lewat Instagram atau gimana. Mungkin di sini malu-malu. Bener Kak. Mungkin biasanya kayak gitu ya. Jadi bisa dihubungi di mana nih buat nanya-nanya sama Kak Asraf nih? Bisa di Instagram, DM aja, pasti dibales kok. Wah, oke. Kalau gitu ntar kita DM Kak Asraf ya, kita ramein DM-nya. Buat nanya-nanya nih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Asraf yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing di sini nih. Apalagi kan di teman-teman semua hari ini nih lagi butuh banget nih orang-orang kayak Kak Asraf biar pada nggak mager gitu seperti saya gitu ya untuk tetap produktif di masa pandemi ini gitu. Nah itu Instagramnya Kak Asraf udah ada di kolom chat. Jadi buat teman-teman yang mau kontak Kak Asraf bisa langsung Instagramnya di asraf4_. Nah itu dia. Wah ini dimintain nomor WhatsApp-nya sama Pak Yanuar Iksan ya Kak Asraf.
Oke, terima kasih banyak buat Kak Asraf atas waktunya. Dan setelah ini webinar kita sudah selesai. Terakhir ini Kak Asraf ya pembicara kita. Nah, gimana nih buat teman-teman, seru banget nggak sih acara kali ini? Kira-kira nih mana nih materi yang paling menarik menurut kalian? Tapi kayaknya tiap orang punya pendapatnya beda-beda ya, Kak Almay. Iya bener banget, apalagi tiap orang punya pendapatnya masing-masing nih. Iya, pasti kalau aku tadi paling suka yang perihal ini sih. Semuanya seru sih, pembicara hari ini semuanya seru, benar-benar. Seru dan sangat menginspirasi ya Kak Cipro. Tapi ada yang nggak kalah seru nih Kak. Oh my god. Iya nih. Acara selanjutnya. Ya, sebelum sampai di penghujung acara nanti nih, buat teman-teman yang submit karya di pameran Aurora 5 ini, ada pengumuman yang sangat penting buat teman-teman nih. Ada awarding karya terfavorit dari pengunjung pameran Aurora 5. Nah, jadi buat teman-teman kemarin yang mungkin tahu nih ya, di pameran Aurora 5 ini, teman-teman yang datang ke sana, kita semua itu pada vote karya terbaik mana yang kalian suka gitu. Nah, kita udah menghitung hasil voting itu dan sudah menemukan satu karya favorit dari teman-teman pengunjung Aurora semua, yang dimana itu nggak cuma dari anak-anak DKV tentunya ya. Nah, udah pada kepo belum nih siapa nih yang menjadi karya favorit di Aurora 5 tahun 2021 ini? Ini langsung kita kasih tahu aja nih nggak, Kalmay? Ya udah, kita langsung aja untuk. Bentar dulu nih. Admin itu udah siap apa belum? Kita mau hitung dulu kali ya, Kalmay ya. Ini biar seru nih. Kita hitung ya. Awarding karya Aurora 5 tahun 2021. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, siapa nih yang menang? Wah, Selamat buat selamat. Kak Asraf Rahmatan dengan karyanya berjudul Red Side and White Side. Kita Tepuk tangan buat untuk Kak Asraf. Baru diomongin ya kalau karyanya Kak Asraf ini bagus-bagus. Ternyata benar, dia adalah salah satu menjadi karya favorit, yaitu di karyanya yang berjudul Red Side and White Side. Nah, ini menjadi salah satu karya favorit di Aurora yang kelima ini. Nah, Kak Asraf mau ngomong sepatah, 2 patah, 3 patah juga boleh. Silakan berikan pesannya. Kaget sih, nggak nyangka kok tiba-tiba bisa salah satu yang favorit tuh. Tapi semuanya keren-keren sih di pameran Aurora 5 kali ini, benar-benar keren banget. Favorit semuanya. Keren-keren sih semuanya Aurora 5 kali ini. The best. Kaget sih. Wah, gimana nih perasaannya Kak Asraf? Tapi udah gimana nih? Untuk menang untuk kesekian kalinya gimana nih rasanya? Kaget sih. Wah, kaget. Mungkin mau diceritain sedikit tentang karya ini. Kenapa Kak Asraf bikin karya ini sebelum membuat karya ini tuh kenapa nih kok bikin Red Side and White Side? Oke, sebenarnya tadi udah dijelasin Pak Adnan sih waktu di bedah. Jadi karya yang ini aku buat ini waktu itu buat pameran sama lomba di Universitas Negeri Semarang. Itu menceritakan kayak kita sebagai manusia kan nggak pernah sempurna ya, maksudnya di diri kita juga pasti punya sisi baik dan sisi buruknya gitu. Nggak ada manusia yang baik sepenuhnya tuh sebenarnya nggak ada kalau menurut aku. Jadi aku gambarin tentang itu sih, kayak kita sebagai manusia tuh pasti punya sisi baik dan sisi buruknya, dengan digambarkan ini red side sebagai sisi buruk, white itu sebagai sisi baiknya kita sebagai manusia gitu. Waduh, keren banget nih Kak Almay. Keren banget. Bener-bener keren nih teman kita ya. Wah, emang angkatan 2020. Ya, sekali lagi selamat buat Kak Asraf. Buat Kak Asraf. Ini perlu ada dokumentasi nggak nih sama pemenang karyanya? Kita dokumentasi dulu kali ya Kak Almay. Oke, boleh. Pemenang karya terfavorit nih. Gimana nih panitia udah siap belum untuk dokumentasi? Dokumentasi sama tadi karyanya dan sama Kak Asraf juga. Wah, senang banget nih pasti Kak Asraf. Oke, sebentar ya, kita dokumentasi bersama karyanya Kak Asraf nih, karya favorit. Wah,
Oke, ditunggu sebentar karena panitia kita lagi berusaha. Wah, keren banget sih Kak Asraf. Oke, sebentar ya. Nah, wih. Nah ya, kita dokumentasi dulu nih bersama karyanya Kak Asraf. Oke. Oke, udah. Mau dihitung nih. Sabar ya, teman-teman. Aku hitung dulu. Mm-mm. Oke, 1, 2, 3. Oke, wah terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah ngevote karyanya Kak Asraf nih ya, wah. Terima kasih Kak Asraf sudah submit Terima kasih karyanya juga. Kak Asraf, dan selamat juga sekali lagi atas terpilihnya sebagai karya terfavorit. Iya, wah. Terima kasih Tangan juga sekali buat lagi buat Kak teman-teman Asraf. panitia Aurora 5, keren banget. Sama-sama Kak Sama-sama. Asraf. Terima kasih. Nah, acara selanjutnya kita ada apa nih Kak Almay? Kita udah di penghujung acara nih Kak Ciko. Wah, sedih banget nih. Tapi sebelum ditutup nih acaranya, ada baiknya kita foto bareng dulu nggak sih buat dokumentasi nih? Bener banget, kita foto bareng dulu. Jadi buat teman-teman, ayo pada on cam dulu Ayo. karena kita mau dokumentasi nih, kan sedih banget kalau misalkan kalian nggak ke foto di acara hari ini. Iya. Nah, buat yang mau beres-beres rambut dulu, mau touch up dulu juga boleh, barangkali mau benerin rambut, benerin hijab, silahkan. Kita tungguin, tapi jangan kelamaan ya, karena kita mau foto. Karena bisa buat kenang-kenangan juga nih webinar Aurora 5 ini ya Kak. Iya benar, kita on cam dulu yuk teman-teman. Buat teman-teman yang join, on cam dulu sebentar kita untuk dokumentasi. Wah itu Pak Yanuar udah on cam tuh Pak Yanuar. Ayo, dosen kita saja sudah on cam, teman-teman yang lain juga harus on cam dong. Iya, ditunggu ya semuanya on cam sekarang ya. Ditunggu sampai semuanya on cam, nanti kita langsung dokumentasi nih. Ya, Pak Yanuar sudah on cam. Pak Yanuar on cam tapi yang muncul bukan Pak Yanuar ya. Oke. Udah siap belum nih tim dokumentasi? Oke, yuk langsung aja deh kalau gitu. Aku hitung ya teman-teman, kita dokumentasi sekarang. Slide 1 dulu nih, slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, sabar, tunggu dulu untuk slide 2. Slide Oke. ya. Sekarang slide kedua. Oke. Itu mundur ya. 1. Salah, harusnya mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banget nih. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara nih Kak Alma. Iya, kita udah di penghujung acara. Terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan membedah karya juga, serta narasumber. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah membagikan materi yang keren-keren tadi, serta terima kasih juga kepada peserta nih yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir acara hari ini. Nah, semoga dengan adanya webinar Aurora kelima ini, banyak ilmu yang bisa didapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Nah, saya Ciko. Dan saya Almeida. Mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas salah kata serta perbuatan selama acara webinar Aurora 5 ini berlangsung. Sampai ketemu lagi di Aurora yang selanjutnya. Dadah teman-teman. Akhir kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dadah. semuanya. Sampai ketemu di acara selanjutnya.